rapat kerja Komisi 3 dengan mitra, yaitu Bapeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian Dinas Pendapatan Daerah. Dari rapat tersebut, maka kesimpulannya adalah terhadap penanganan COVID-19, pemerintah daerah sudah menyiapkan skenario untuk menangani COVID-19 sampai dengan pasca COVID-19. Ada tiga fokus pemerintah daerah, yaitu yang pertama itu di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan, pemerintah daerah sudah menyiapkan anggaran untuk penanganannya sampai dengan apa yang disebut penanganan pasca COVID itu sendiri. Tentu pemerintah benar-benar mendasari diri dengan peraturan Menteri Keuangan maupun SKB dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan itu sendiri. Jadi total anggaran yang direalokasi itu cukup besar, ya, cukup besar, yaitu di mana lagi? Kamu datang tiba-tiba jadi. Ya. Untuk bidang kesehatan yang direalokasi atau disiapkan oleh pemerintah daerah itu jumlahnya 67,75 miliar. Ya. Dan sampai dengan hari ini yang baru digunakan itu 8,2 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial, pemerintah daerah anggarkan 57,29 miliar. Ya, itu untuk JPS, dan yang berikut itu untuk dampak ekonomi yang timbul akibat COVID ini sendiri, yaitu 17,29 miliar. Selain itu, untuk bantuan sosial itu ada 12 miliar yang disiapkan. Kemudian bantuan keuangan, ya sekali lagi ini yang kita bicara keras sedikit, bantuan keuangan ke 11 kabupaten kota, yaitu 52,10 miliar. Ya. Dan sampai dengan hari ini masih ada 4 daerah kabupaten yang belum menyampaikan data-data terdampak COVID. Ya, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Seram bagian Timur. Kabupaten Seram bagian Timur. Dalam rapat tadi sudah kami minta agar segera setelah selesai rapat koordinasikan dengan kabupaten-kabupaten itu agar segera memasukkan data-data untuk kita alokasikan, atau untuk data-data tentang masyarakat yang terdampak COVID itu sendiri. Pemerintah daerah provinsi juga kami minta untuk share anggaran dengan kabupaten kota. Karena ini kerja bersama. Virus ini virus global, jangan semua dibebankan ke provinsi. Ya. Kemudian juga tadi mengemuka dalam rapat itu soal rencana pemerintah Kota Ambon akan mengusulkan apa yang disebut PSBB. Ya. Karena itu tadi diusulkan agar kalau itu dilakukan maka harus dilakukan tes, ya, atau rapid massal itu. Rapid massal tinggal diambil sampel saja. Misalnya, ya, ada kelurahan yang penduduknya 6.000, kita ambil 30% ya, Patemi ya, 30% ya. Dari 6.000 itu untuk dites. Kalau PSBB itu diberlakukan, sehingga kalau ternyata dari 30% yang dites itu bersih, ya itu kan dilakukan untuk seluruh desa dan kelurahan. Supaya kita bisa mengetahui daerah mana yang zona hijau, mana yang zona merah.
Karena PSBB itu tentu, ya, sekali lagi PSBB itu tentu ada banyak persyaratan untuk itu. Kalau dengan kondisi hari ini kita jangan menunggu sampai orang ada yang meninggal misalnya, baru kita jangan. Ya, tapi mestinya kita segera lakukan itu. Katakanlah usulan pemerintah Kota Ambon itu jalan, itu lebih baik. Menurut kami lebih baik. Nah, supaya bisa dipastikan, misalnya 2 minggu kita tutup, dipastikan dalam 2 minggu itu ada atau tidak. Ya, dengan begitu bisa ketahuan berapa banyak atau berapa banyak penyebaran kasus itu di ibu kota provinsi. Hari ini kan informasi di sini sudah ada 22 ya. 22. Jadi itu tadi yang juga jadi atensi dari Komisi 3. Ini bukan rapat dengan gugus tugas, tetapi rapat dengan mitra yang juga merupakan bagian dari gugus tugas. Harapannya pada waktu rapat-rapat gugus tugas itu bisa disampaikan dalam rapat-rapat itu. Nah, sehingga kalau kemudian usulan pemerintah Kota Ambon itu diterima, ya, maka kita juga sudah siap. Jadi rapid test massal itu penting. Ya, misalnya daerah Batu Gantung, Kuda Mati, ya, harus juga dilakukan, diambil sampel 30% dari jumlah penduduk yang ada di kawasan itu, ya, sehingga bisa ketahuan, bisa kita tahu berapa banyak yang terkena atau penyebaran COVID itu di lingkungan itu seperti apa. Ya. Kemudian harus disiapkan juga tempat isolasi. Ya, kalau misalnya PSBB itu dilakukan, maka tempat isolasi terus ada. Kita jangan merasa PSBB itu sesuatu yang menakutkan. Oh tidak. Memang pasti juga berdampak PSBB itu. Pemerintah seperti yang kami sampaikan tadi sudah menyiapkan anggaran untuk itu. Kalau berdampak, ya anggarannya ada untuk membantu mereka-mereka yang benar-benar terdampak, termasuk para pekerja pers yang juga harus didata. Ya. Jadi teman-teman wartawan ya harus juga mendaftar di lingkungan, karena pekerja pers ini juga berdampak. Dia tidak bisa meliput, itu juga berdampak. Mari Pak Wakan. Nah, itulah sebabnya dalam rapat tadi kami meminta agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah segera bersama Bapeda segera berkoordinasi agar masalah-masalah yang akan muncul apabila diberlakukan PSBB itu bisa kita minimalisir. Ya. Selain itu untuk pasca, kita juga sudah punya skenario pasca COVID. Kita doakan mudah-mudahan ujian ini segera berakhir, dan kalau itu berakhir, maka kegiatan-kegiatan pembangunan itu lebih banyak diarahkan untuk padat karya atau yang menggunakan tenaga manusia. Ya, misalnya pembangunan, karena mereka itu yang nanti terserap tenaga kerjanya, misalnya pembangunan jalan lingkungan, ya, mereka di lingkungan dipekerjakan kembali sehingga mereka kembali mendapatkan upah yang sesuai dengan harapan dan keinginan mereka untuk membenahi ekonomi keluarga mereka. Itu yang memang sejak tadi kita bicarakan itu di Komisi 3, karena Komisi 3 mitranya adalah OPD yang membidangi perekonomian dan juga infrastruktur. Sementara untuk ya berikutnya nanti Komisi 3 juga rencana memanggil atau mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk BPBD untuk melakukan rapat kerja sejauh mana skema yang disiapkan oleh dinas terkait itu, Indak misalnya, untuk sektor perdagangan, sektor industri itu seperti apa. Ya, kalau